Selamat datang di video ini. Amerika Serikat telah mengumumkan rencana untuk menjatuhkan sanksi tambahan terhadap Iran karena memperoleh sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia. Namun, apakah sanksi tersebut akan berdampak nyata? Iran tidak akan mundur dan bahkan telah mengeluarkan peringatan keras kepada negara-negara Arab agar tidak mendukung Israel. Sementara Iran siap untuk menantang musuh-musuhnya, akankah mereka tunduk di bawah ancaman sanksi? Selama ini, AS telah menikmati dominasi di Timur Tengah bersama Israel, mengintimidasi negara-negara lain agar tunduk melalui sanksi dan intervensi militer. Namun, zaman telah berubah. Iran tetap kokoh meskipun menghadapi tekanan tanpa henti dari Barat, dan kini membentuk aliansi yang lebih erat dengan Rusia, yang mengancam akan mengubah lanskap geopolitik di kawasan ini. Kemitraan baru ini bukan hanya soal perangkat keras militer, tetapi juga memberi isyarat kepada dunia bahwa perubahan besar tengah berlangsung, dan dominasi Israel mungkin akan segera berakhir. Pertanyaannya bukan lagi apakah AS dan Israel akan jatuh dari posisi mereka, tetapi seberapa cepat keruntuhan tersebut akan terjadi. Langkah terbaru Iran yang mengakuisisi sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia telah memicu reaksi keras dari Washington dan Israel. Namun, jujur saja, ini bukan soal perdamaian atau keamanan. Ini tentang kekuasaan, dan AS tampaknya sedang kehilangannya. Iran juga telah memperingatkan negara-negara Arab bahwa jika mereka mendukung Israel, mereka akan menghadapi konsekuensi yang parah. Pesan dari Teheran sangat jelas. Mereka tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh Barat dan kini memimpin perjuangan melawan sistem penindasan yang telah mendominasi Timur Tengah terlalu lama. Setiap kali Iran memperkuat diri atau aliansinya, AS merespons dengan sanksi. Tetapi mengapa AS begitu bergantung pada alat yang sudah ketinggalan zaman ini, terutama ketika sejarah menunjukkan bahwa sanksi jarang mencapai tujuan yang diharapkan? Sederhananya, sanksi adalah cara bagi AS untuk mempertahankan ilusi kendali. Sejak revolusi Iran pada tahun 1979, AS telah memperlakukan Iran sebagai negara paria, menjatuhkan sanksi untuk mengisolasi negara tersebut secara ekonomi dan politik. Namun, lebih dari 4 dekade kemudian, Iran tidak hanya bertahan tetapi berkembang. Negara ini telah membangun perekonomian internal yang kuat, mengembangkan industri militernya, dan membentuk aliansi dengan negara-negara kuat seperti Rusia dan Tiongkok. Setiap kali AS memperketat cengkeramannya, Iran menemukan cara untuk lolos. Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, baru-baru ini mengumumkan bahwa Washington akan menargetkan entitas Iran, Rusia, dan Tiongkok yang terlibat dalam kerjasama militer. Tujuannya adalah untuk mencegah Iran mengakses teknologi militer dan membatasi kemampuannya untuk mempertahankan diri. Namun, mari kita lihat faktanya. Sanksi tidak berhasil selama 40 tahun terakhir. Jadi mengapa sanksi sekarang akan berhasil? Iran sudah terbiasa hidup di bawah sanksi, dan kemitraannya dengan Rusia menyediakan jalan alternatif untuk dukungan militer dan ekonomi yang dibutuhkannya. Lebih dari itu, sanksi bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda keputusasaan, alat terakhir yang tersisa dalam perangkat kebijakan AS. Ini seperti menyaksikan seorang penindas yang kalah telak tetapi tetap melontarkan pukulan setelah pertarungannya sudah selesai. Washington masih berpegang pada pedoman lama, tetapi dunia telah berubah. Iran dan Rusia kini menulis ulang aturan-aturan geopolitik, dan AS berjuang untuk mengikuti.
Aliansi Iran-Rusia menimbulkan keresahan besar di Washington dan Tel Aviv, dan untuk alasan yang baik. Ini bukan sekadar kemitraan militer. Ini adalah penataan kembali politik yang berpotensi mengakhiri dominasi Barat selama puluhan tahun di Timur Tengah. Ketika Iran dilaporkan mengirim 400 rudal balistik Rusia, termasuk 110 rudal taktis, itu adalah sinyal yang jelas bahwa Iran dan Rusia akan bertahan, dan mereka tidak lagi mengikuti aturan-aturan Barat. Secara historis, Rusia dan Iran memiliki kepentingan yang sama dalam melawan pengaruh AS di kawasan. Bagi Iran, Rusia bukan hanya mitra militer, tetapi juga sekutu strategis dalam misinya untuk memimpin tatanan baru di Timur Tengah yang bebas dari campur tangan Barat. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Ini bukan hanya tentang rudal dan sistem pertahanan udara. Iran dan Rusia bekerja sama di berbagai bidang, mulai dari energi hingga berbagi intelijen. Aliansi ini mengancam untuk menggeser keseimbangan kekuatan di kawasan, melemahkan pengaruh AS dan Israel terhadap negara-negara yang telah lama berada di bawah kekuasaan Washington. Permainan sebenarnya di sini adalah bahwa Iran dan Rusia menunjukkan kepada dunia bahwa Anda tidak memerlukan persetujuan Barat untuk berhasil. Mereka menetapkan standar baru tentang bagaimana bangsa-bangsa dapat melawan imperialisme dan menempa jalan mereka sendiri. Inilah yang membuat AS dan Israel sangat khawatir. AS dan Israel ingin Iran dan Rusia mengikuti aturan mereka dalam menangani Israel, tetapi itu tidak akan terjadi, bahkan jika mereka mencoba menakut-nakuti dengan sanksi. Iran baru-baru ini memperingatkan negara-negara Arab untuk tidak mendukung Israel atau menghadapi konsekuensi yang berat. Ini bukan sekadar ancaman, melainkan sikap moral terhadap sistem yang memungkinkan Israel menindas warga Palestina dengan dukungan yang hanya basa-basi dari negara-negara tetangga selama bertahun-tahun. Bangsa-bangsa Arab secara terbuka mendukung Palestina, namun diam-diam menjalin hubungan dengan Israel. Iran menilai ini sebagai kemunafikan, dan telah memperjelas bahwa akan ada konsekuensi bagi negara Arab manapun yang berpihak pada penindas. Narasi Barat biasanya menggambarkan Iran sebagai agresor, tetapi kita tidak boleh melupakan fakta bahwa Israel telah melakukan kekejaman terhadap warga Palestina selama beberapa dekade. Dari pemukiman ilegal hingga pendudukan militer yang brutal. Setiap kali Iran membela sekutunya seperti Hizbullah, mereka dicap sebagai agresor, sementara kejahatan Israel seringkali diabaikan. Serangan rudal Iran terhadap Israel bukanlah tindakan agresi, melainkan tindakan pertahanan. Iran tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga membela banyak orang Arab yang tertindas akibat kebijakan apartheid Israel. Kini, Iran menyerukan kepada negara-negara Arab yang menutup mata terhadap ketidakadilan ini, sembari menjalin hubungan lebih dekat dengan Israel, bahwa waktu untuk bersikap ganda telah berakhir. Pesan Iran kepada dunia Arab sangat sederhana. Jika Anda mendukung Israel, Anda terlibat dalam kejahatannya, dan Anda akan menghadapi konsekuensinya. Ini bukan hanya tentang politik, ini tentang keadilan, dan Iran berdiri di sisi yang benar dalam sejarah. Dalam kata-kata sederhana, Iran sedang berperang dengan Israel dan siapapun yang mendukung Israel, baik negara Barat maupun negara-negara Arab. Sementara itu, kita melihat negara-negara Arab berusaha bersikap netral, dan respons AS terhadap situasi ini tampak membingungkan. Presiden Biden mengatakan Israel tidak seharusnya menyerang Iran,
sementara Trump justru mendorong tindakan agresi. Jadi, apa sebenarnya sikap AS? Mengingat perbedaan antara kehati-hatian Biden dan seruan Trump untuk agresi, AS tampaknya tidak mungkin mengambil sikap yang koheren terhadap Iran dalam waktu dekat. Kemungkinan besar, kita akan terus melihat kombinasi sanksi dan upaya diplomatik tanpa strategi jangka panjang yang jelas. Ketika Biden berupaya untuk kembali melibatkan Iran secara diplomatis, kelompok garis keras Partai Republik akan terus mendorong pendekatan yang lebih agresif. Di sisi lain, Israel akan terus mendesak AS untuk memberikan dukungan penuh dalam konfrontasinya dengan Iran. Namun, keengganan Biden untuk mendukung serangan langsung terhadap Iran menunjukkan bahwa Washington mungkin tidak lagi bersedia memberikan kekuasaan penuh kepada Israel dalam hal tindakan militer. Namun, jika Trump atau pemimpin lain yang berpikiran serupa kembali berkuasa, semua taruhan bisa berubah. Kita mungkin akan melihat AS kembali mengambil sikap yang lebih agresif. Bagaimana masa depan Timur Tengah? Satu hal yang pasti, dominasi tak terkendali AS dan Israel di kawasan ini akan segera berakhir. Aliansi Iran dan Rusia menandai awal dari era baru, di mana persetujuan Barat tidak lagi diperlukan. Ancaman sanksi dan tekanan militer tidak akan menghentikan perubahan ini. Dunia sedang berubah, dan Iran berada di garis depan perubahan tersebut. Menurut Anda, apakah Iran akan takut dengan ancaman AS? Apakah negara-negara Arab akan menganggap serius peringatan Iran? Beritahu kami pendapat Anda di bagian komentar. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.